Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market koreksi lagi sebesar 1,48%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,88 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos ya. Sip, langsung aja kita masuk ke chartnya. Dan kondisi BTC sebenarnya kemarin berhasil ya melakukan PR-nya, yaitu bertahan di atas dari EMA20. Dan pada faktanya emang jam 7 pagi tadi itu dia di atas. Tetapi karena memang trajektori dari EMA20 sedang cukup kuat ke atas, ya trajektori meningkatnya sedang cukup kuat, jadi dia opennya sedikit di bawah dari EMA20. Dan yang sedikit mengerikannya adalah EMA20 mulai menjadi resisten. Nah, tetapi di waktu bersamaan, untungnya 117.798 masih menjadi support yang cukup kuat bagi BTC. So, gimana di Bang? EMA20 kan jebol nih Bang. Apakah kita pasti harus jebol lagi ke bawah, lanjut membuat lower low? Nggak harus seperti itu ya, karena situasi seperti ini pernah terjadi yang mirip-mirip juga di November 2024 ya. Dimana EMA20 jebol tetapi ada support di bawahnya cukup nahan. Kita langsung kasih lihat aja ya. Yang terjadi di November 2024 tentunya ya. Kita bisa lihat di sini di EMA20 jebol tetapi struktur 67.596-nya nahan. Ya, jadi EMA20 jebol tapi strukturnya nahan, bisa lanjut lagi ke atas. Dan gue harus ingatkan lagi ya, sebenarnya kehilangan EMA20 itu bukan berarti kita pasti akan tamat begitu. Karena kalau kita lihat di sini, ini jebol, ya, tanggal 10 Desember jebol, tapi masih bisa lanjut membuat higher high, bahkan membuat new all time high. Contoh lagi yang jebol ya, contoh lagi jebol itu mungkin di sini ya, EMA20 jebol masih bisa naik lagi. Begitu. Jadi sebenarnya yang sedikit bikin deg-degan adalah kalau EMA20 dan 50 dua-duanya jebol begitu. Dan kalau kita juga di sini kan jangan lupa ya, kita masih ada struktur juga yang bisa membantu Bitcoin untuk bisa mempertahankan si strukturnya begitu, yaitu tepatnya di angka 117.758 begitu. Kalau ini jebol juga, nah boleh sedikit khawatir, kita bisa mengunjungi 111.752 atau maybe by that time EMA50 sudah lebih naik. Nah, dia bisa mengunjungi dulu EMA50. Nah, kalau sudah seperti itu bolehlah lebih deg-degan karena kalau EMA20 dan 50 dua-duanya hilang, ya kita punya historical data yang nggak terlalu bagus. Akan cenderung terbuat suatu lower low. Tapi lower low-nya nggak tahu sedalam apa. Kayak contoh di sini. Ya ini kan nggak terlalu dalam ya. Tapi kalau lu cek di sini, dalam luar biasa begitu kan. Ya udah, tinggal kita lihat aja apakah dia nanti bakal jebol lagi nggak nih. Kalau jebolnya semua kayak EMA50 dan 50 juga jebol. Nah, itu mungkin boleh sedikit deg-degan ya. Tapi kalau menurut gua sih, kalau sampai ke EMA50 gitu ya dan lain-lain, itu kemungkinan besar harus ada event tertentu yang besar dan mungkin ada bumbu fundamentalnya. Nah, kalau ngomongin bumbu fundamental, kita tahu nanti di tanggal 31 dan tanggal 1 itu udah kurang fundamentalnya, kurang berbumbu apa lagi tuh ya. Tanggal 31 akan ada keputusan dari The Fed apakah akan turun ke interest rate di bulan ini, dan Agustusnya tarif gitu. Ya, jadi ya sudah, kita tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Tapi sekarang secara TA masih oke dan ada possibility bisa mengulangi seperti di November 2024 di mana sama-sama jebol EMA20 tetapi struktur selanjutnya berhasil menahan BTC gitu ya. Nah, selanjutnya ini kira-kira apa nih yang membuat market koreksi lumayan? BTC oke lah, dibilang gede banget enggak ya, cuma sekitar 1%. Tetapi beberapa alts lain itu korektif movement-nya lumayan. Ini nyaris 2 ya, masih oke. Tapi kalau kita udah mulai lihat yang lain kayak contoh XRP, dia koreksi 3,6, Cardano dia 4,7, BNB dia koreksi 2,41, tapi ya walaupun sebelumnya membuat new all time high sih ya. Jadi bahkan nge-week dulu bikin new all time high dulu baru drop begitu. Tapi intinya apa? Intinya alts mulai ada perlawanan nih dari para Bitcoin bulls begitu ya. Alts-nya mulai tertekan untuk kemarin. Nah, kalau kita lihat di sini, penyebab utamanya menurut gua adalah ya, likuidasi. Jadi dalam 24 jam terakhir ada 155.000 traders, ya kalau dibuatkan mungkin ke 156 lah ya. Ini terlikuidasi dan totalnya dalam 24 jam terakhir 450 juta USD terlikuidasi ya. Dan kalau kita lihat di sini,
83%-nya yang terlikuidasi adalah posisi long begitu. Jadi ya mungkin ya ini adalah cara market untuk ya kembali lagi seperti yang gue sudah sebut dulu ya, membersihkan dirinya. Jadi market tuh nggak tahu kenapa kalau sudah banyak orang yang over leverage, udah banyak orang-orang yang kayak turis, ya nggak tahu kenapa dia tuh seperti bebersih dulu. Dia kayak mau buat orang-orang itu panik dulu atau rugi dulu, baru naik lagi ke atas. Begitu sama seperti analoginya gue bilang ya, anjing waktu nyemplung ke air basah tuh ya, atau kucing juga sama. Nyemplung ke air, hal pertama insting yang mereka lakuin apa? Mereka kan menggerakkan badannya supaya airnya keluar gitu. Nah itu mungkin mirip-mirip lah, market tuh nggak tahu kenapa kalau banyak orang-orang FOMO di dalamnya, orang-orang yang over leverage di dalamnya, dan ini udah pasti over leverage ya, karena pergerakan segini aja sampai pada banyak yang hancur ya. 138 juta USD terlikuidasi di ETH dengan posisi long ya, dengan posisi longnya 108 juta USD ya. Padahal ETH geraknya cuma berapa? Dia cuma koreksinya kurang dari 2%. Nah, tapi faktanya seperti itu kan. Artinya ya mungkin ini adalah proses di mana market sedang bebersih diri dari orang-orang yang over leverage dan turis lah mungkin seperti itu. Nah tapi permasalahannya kita nggak pernah tahu sampai kapan dia akan bebersihnya gitu ya. Jadi ya sudah, hati-hati saja dan perhatikan nanti mulai hari ini ya, mulai akan ada data-data penting. Untuk hari ini tuh di jam berapa ya? Coba kita cek. Untuk hari ini akan keluar data penting di jam 9 malam. Akan ada CB Consumer Confidence and then JOLTS Job Openings. Nah, di jam 9 malam ini hati-hati, ada potensi bisa terjadi volatility yang lumayan. Karena ini bintang 3 ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat jam 9 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi. Terutama buat yang konservatif. Buat yang agresif, minimal pasang SL ya. Sip, beres kurang lebih seperti itu. Kita tadi kan BTCD kita udah sempat lihat juga sedikit ya. Ya intinya satu lah, kita masih dalam kondisi lampu kuning. Balance sheet oke, membaik dari tanggal 25 Juni, tetapi kemarin sempat turun juga. Dan di waktu bersamaan kita harus ingat, ini masih belum benar-benar pivot. The Feds tuh masih belum benar-benar pivot. Udah ada pertanda, tapi masih belum. Ya sama lah, kayak misalkan lo ngomong, kalau udah ada pertanda, apakah sudah bang? Ya belum kan? Hampir tuh kan belum. Ya. Jadi kita lebih baik tunggu saja konfirmasinya sampai benar-benar ada statement dari The Feds. Sebelum itu terjadi, keep it 60-40 ya. Pertahankan 60-40. Nanti kalau sampai sudah lampu hijau ya, lu mau rebalance, lu mau jual sebagian BTC masukin ke alts boleh. Atau kalau saran gua, lebih enaknya apa? Nggak perlu lu oprek-oprek lagi 60-40-nya, tapi lu nggak perlu rebalance. Jadi waktu 40%-nya membengkak, lu nggak usah TP. Lu nggak usah TP kalau misalkan, ya kan kalau dulu biasanya gini ya, kalau udah nembus 60-40, gue sarankan buat trimming lah, TP dikit-dikit supaya bisa dibalikin lagi ke BTC kan. Nah tapi kalau sudah sampai benar-benar lampu hijau, di mana sudah bergeser, the Fed benar-benar pivot dari kebijakannya yang tight ke loose, nah itu silahkan nggak usah di rebalance. Jadi misalkan tiba-tiba alts yang ngegedein sendiri jadi 50%, jadi 60%, bahkan mungkin altsnya di 70% karena dia nge-pump gitu mengalahkan BTC. Nah itu nggak perlu di rebalance, biarin aja. Nanti TP-nya dekat-dekat di kuartal 4, itu boleh pertimbangkan seperti itu. Kalau gua sih lebih suka cara yang kedua ya. Cara yang pertama tuh resikonya apa? Resikonya misalkan lu TP, wah gue pengen secara aktif TP dan gue coba masukin lagi ke alts lain. Nah itu sering kayak nanti kita kebawa emosi takutnya. Kebawa emosi cari alts yang aneh-aneh. Begitu alts yang kita nggak pikir, yang pokoknya katanya bakal nge-pump. Nah alts yang seperti itu, yang kasarnya di market sebagai ini bakal nge-pump dengan cepat, itu sering kali trap. Bisa jadi rug pull, bisa cuma pump and dump scheme, dan seterusnya. Tapi sementara kalau kita biarkan porto 40% yang udah kita pikirin dengan baik-baik itu berkembang, itu akan lebih natural dan akan resiko lebih kecil. Gitu. Tapi baik lagi, gue balikin ke lu deh. Kalau udah QE, lu ngambil resiko berlebihan sedikit di alts masih lebih oke dibandingkan sekarang. Ya karena lu udah rasain sendiri lah ya, bagi lu yang mau ambil resiko berlebihan selama masih QT, ya muntah darah terus kan. Ya, udah banyak yang kapok kan. Nah, tapi kalau di masa-masa QE ya seperti di 2020 sampai 2020, sebenarnya nggak sih dari 2019 ya sampai 2021 lah ya, 2021. Nah, itu lu ngerasain lebih oke, risk rewardnya lebih oke kan. Ya, jadi makanya kalau sampai sudah pivot beneran, ya monggo deh kalau sampai mau ambil cara pertama lu TP sebagian terus masukin ke alts yang lu pengen gitu ya, itu boleh-boleh aja.
Tapi kalau gue pribadi lebih menyarankan biarkan saja 60-40, tapi nggak usah di rebalance, nggak usah di trimming, dimasukin lagi ke BTC. Begitu ya. Sip, beres untuk ininya, untuk pembahasan makronya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa lihat di sini ya. Buat lu yang buka posisi long di 117.758 ya, itu sesuai dengan SOP ya, karena sudah terjadi retest 1 retest 2. Nah, posisi longnya ini buat lu yang konservatif ya, sebenarnya udah lu TP ya di EMA20. Kalau buat lu yang TP di EMA2, buat lu yang TP di EMA20 ya, itu posisinya berarti sudah profit berapa sih? Ya 0,39 kecil sih ya. Nah, jadi ya buat lu yang masih hold posisi longnya, target TP-nya ada tempat lain selain dari EMA20 yang cukup dekat lah gitu ya. Bisa pertimbangkan di sini. Bisa pertimbangkan di 119.511 atau bisa juga di 119.872 ya. Itu kurang lebih untuk ini kurang naik sedikit. Itu kurang lebih untuk setup posisi futures di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi spotnya itu boleh pertimbangkan ya, di sini udah kena lagi ya. Di 117.752, EMA20 juga sudah kena lagi. Ya, selain dari itu masih cukup jauh di bawah di angka 111.752 yang confluence dengan MA50 plus di 109.503. Itu sekali lagi tempat untuk buy limit itu adalah untuk buy limit spot ya. Jadi untuk DCA buat kalian yang para newbies pengen akumulasi, nah di tempat-tempat itu ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kita sudah punya posisi long juga ya, retest 1, retest 2 di angka 3.767. Nah, posisi long kita ini ya, target TP-nya di mana? Target TP-nya boleh pertimbangkan ini struktur yang masih very fresh from the oven ya, di angka 3.878, atau kalau mau lebih agresif ya boleh pertimbangkan di sini di angka 4.009 ya. Itu kurang lebih untuk setup futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya ada di angka 3.767, 3.689, dan di MA20 yang confluence dengan 3.474,3 ya. Sip, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini. Selanjutnya kita masuk ke wejangan. Nah, untuk wejangan ini lebih ke untuk para newbies ya, karena kalau gue perhatiin yang intermediate sama advance sih udah ini bukan suatu hal yang baru lah ya, yang udah gue bahas. Buat para newbies, ingat saat lu di market, lu jangan cuma mengemis ikan. Wah, maksudnya apa bang mengemis ikan? Gini ya, dulu kan gue sering bahas ya, bahwa dulu di 2021 tuh banyak sekali orang-orang yang begini, bacot lah, lu ngomong panjang lebar A, B, C sampai Z, udah intinya bakal ngepam atau ngedam. Nah itu adalah pengemis ikan namanya ya. Jadi mereka nggak peduli
mereka tuh nggak mau diajarin buat mancing. Itu nggak, mereka cuma pokoknya lu setelah mancing, mereka ngemis. Aduh, saya belum makan, saya minta ikannya. Nah, kalau dikasih ikan, ya senang. Udah gitu, habis lagi, udah habis, ngemis lagi. Aduh, saya minta ikan. Mending kalau seperti itu ya. Kadang-kadang yang seperti itu malah dikasih ikan busuk, udahnya sakit sebenarnya. Nah, itu adalah orang-orang yang dikasih bad advice and then hancur di market gitu ya. Nah, tapi janganlah jadi seorang pengemis ikan ya. Di sini di TCI kita tidak mau memberikan ikan ke pengemis. Di sini kita ingin membuat kail, kita ingin mengajarkan mereka untuk mancing. Kita kasih alat pancingnya dan kita ajarin mancing. Begitu, tapi ya berproses kan mancing. Nggak tiba-tiba lu kailnya nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih bait terus lu ceprot, bisa dapat ikan. Enggak kan? Lu harus berproses di dalamnya, harus mau belajar di dalamnya. Dan kita berikan itu semua secara gratis. Gitu. So, ya baik lagi ya. Carilah kail, belajarlah mancing, bukan lu ngemis ikan. Gitu ya, karena pengemis ikan akan selalu lapar. Tapi bagi orang yang bisa mancing, ya dia nggak pernah lapar, dia akan ketemu satu cara untuk terus bisa mendapatkan sumber makanan dia. Begitu. Ya, dan kalau gue perhatiin di situ udah banyak sekali orang-orang TCI yang sudah get that dan sudah memiliki kailnya masing-masing. Karena SOP-nya bisa berbeda-beda. Begitu loh. SOP setiap keluarga TCI itu nggak sama. Itu ada yang pakai cara lain, ada yang pakai cara lain dari gua, ada juga yang pakai cara sama juga seperti gua, begitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting punya mindset yang tepat, gitu. Sama seperti orang mancing kan, mungkin ada yang caranya berbeda sedikit, ada yang gua daripada umpannya pakai misalkan pakai cacing, gua pengen pakai yang lain gitu misalkan, menurut gua ini lebih efektif. Nah, itu bisa kan? Tapi lu tahu dasarnya untuk mancingnya kan? Nah, itulah tujuan dari TCI. Dan gua harap ya gue harap juga ada channel lainnya seperti ini juga lah ya, di mana lu bisa belajar di berbagai macam channel begitu. Tetapi hati-hati, jangan sampai lu tergoda dengan ya itu dikasih ikan gratisan begitu, dan nanti kedepannya lo akan jadi pengemis ikan seperti yang gue sudah bahas sebelumnya. Dan belum pernah ada pengemis ikan yang tiba-tiba jadi kaya di market, nggak ada. Bahkan pengemis ikan yang hoki pun dikasih paus gitu ya, saat sudah habis lapar lagi. Nah, itu apa contohnya? Itu adalah contoh untuk orang yang hoki sekali di market. Wah, dapat duit gede. Ujung-ujungnya nggak akan bisa apa-apa juga. Sama seperti orang main lotre ya. Orang main lotre menang itu statistiknya serem loh. Lu perhatiin, lu cari statistik pemenang lotre. Berapa persen yang udahnya tetap kaya? Sedikit sekali, banyaknya melarat lagi. Padahal dapat duit banyak kan. Banyak orang bilang, wah saya sekarang melarat begini karena belum ada kesempatan. Oh, tapi faktanya lotre membuktikan kebalikannya. Orang yang nggak melarat, nggak punya apa-apa, dapat duit banyak, itu mereka nggak bisa ngontrolnya juga, mereka nggak bisa nggak bisa memanage duitnya, akan jadi OKB dan duitnya habis lagi begitu. Jadi makanya kenapa gue ngomong berkali-kali, mindset itu yang penting di market ya. Kita bukan mencari satu jurus hebat yang nggak akan pernah kalah. Ini bukan film kungfu ya, film kungfu orang muter-muter seluruh China untuk mencari jurus paling hebat gitu untuk mengalahkan semua. Nggak ada seperti itu ya. Di market itu at the end of the day yang menang adalah commitment and consistency. Ya, sip, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkawang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.